Yuk, selamat sore guys. Jadi kali ini hari Sabtu sore di Kota Malang. Betul itu kacamatanya hiasan doang kok. Gue nggak pakai kacamata. Mata gue nggak min. Gue pakai karena ini udah sore. Visor gue hitam. Jadi ya gue jaga-jaga karena gue mau muter sore jam 5:30 gitu. Gimana minggu kalian guys? Hari minggu ini maksudnya. Gimana hari kalian di minggu ini? Hope you guys doing good. Tapi gue pribadi agak aneh dengan minggu ini. Nggak aneh sih, dibilang minggu yang bagus enggak, karena di awal minggu gue cukup happy. Tapi di akhir minggu ini agak-agak sebel gimana gitu kan. Biasa lah ya, urusan magang. Aduh salah, kan gue mau lewat sana. Jadi di video kali ini seperti judul, gue mau tes durability dari si motor, ban motor yang gue pakai. Tes durability ban motor si Aspira Premio Sportivo, dimana ya gue udah berapa bulan ya, udah berapa kilometer juga gue lupa. Gue nggak ingetin pasti sih soalnya. Jadi gimana ya. Nah, tes durability gimana sih? Tes durability-nya tuh bukan gue cuman pakai kayak dalam satu video ini doang, enggak. Gue sebelumnya sempat jalan-jalan ke Bromo lagi menggunakan motor ini. Yes, officially akhirnya. Yo, R15 yang baru. Gue aneh deh lihat R15 yang baru. Waduh, banyak orang ternyata. Tak lihat saya. Jadi gue aneh lihat R15 kayak bagus tapi stangnya pendek banget. Dalam artian fairnya udah pas gitu kalau dilihat dari depan, tapi kok pas gue ngeliat stangnya kayak pakai stang gerobak. Terus lanjut lagi, gue make si Mega Pro ini menuju ke Bromo. Perjalanan kurang lebih semacam apa ya, pagi gue berangkat jam 5-an gitu sih. Berangkat jam 5, tipikal jalan pegunungan, agak lembab gitu. Kenapa sih dia jalannya agak lembab dan dibilang agak basah sih lumayan. Apalagi pas di Bromonya, gue sampai sana agak berkabut, untungnya cerah. Spion gak dipakai orang itu. Dia ngapain punya spion dilipat sih, anjir, kesel banget. Jadi ya yang belum gue bener-bener coba itu di jalan basah, dan kayaknya udah teruji sih. Ih, pinter banget nih. Wah, gila. Langsung keluar dong bapaknya. Lanjut lagi. Nah, untuk cuaca yang dingin dan basah, menurut gue gripnya Aspira tetap bagus sih. Bener-bener yang ya, gue seperti gue bilang tadi, gue pernah pakai KLX sebelumnya untuk perjalanan ke Bromo juga, dan bannya ban pacul, dan ya aman sih. Malah gue sampai berpikir wah bakal gue sendiri pun kayak gue udah ingat-ingat lagi itu kan tambal ban dekat sana mana. Soalnya gue terakhir ke Bromo, nggak terakhir sih, pertama kali gue ke Bromo, gue naik KLX, ban pacul tuh malah ban paculnya robek. Nggak robek sih, dalamnya rusak banget. Dalam artian harus diganti, tapi karena kepepet jadi ya ditambal ala kadarnya aja gitu, dipotong dari ban dalam lain gitu akhirnya. Dan ya gue sampai setakut itu sih. Apalagi gue cuman pakai ban yang ulirnya dikit,
juga ban tubeless. Kurang bahaya apa gitu kan kalau misalnya sampai bocor amit-amit gitu kan. Tapi ternyata enggak kuat banget. Jalan medannya sih menurut gua ya sama aja kayak gua pertama kali naik KLX pas waktu itu ke Bromo. Tapi bedanya mungkin pas arah pulangnya sih dia jalannya udah lebih banyak diperbaikin gitu. Terus gimana lagi ya, udah sih mungkin kalau dari durability, ketahanan dalam hal ini, dan gimana secara fungsional gitu kan. Fungsional si ban Aspira Premio ini seperti yang sudah gua duga-duga. Jadi ada beberapa kesalahan yang gue lakukan sebelum ke Bromo, yaitu yang pertama adalah isi full tangki New Mega Pro. Yang dugaan gue awal, minus dari Premio Sportivo ini sendiri, dia nggak ada ulir tengah, dan untuk dibilang ulir bannya kiri kanannya sedikit sih nggak juga sih. Jadi dugaan gue adalah dia paling nggak bisa banget namanya nerabas medan pasir. Kayak ini hipotesis awal gue gitu kan. Hipotesis anjir, mau skripsi ya. Jadi semacam itulah, bakal susahnya dalam arti ya bisa aja nyangkut, atau bisa aja karena ban depannya juga untungnya sih ulirnya dia kan cukup lebar ya, cukup ke dalam gitu. Jadi ya menurut gue ya mungkin kesendat dikit lah. Buset, 1, 2, 3 5. Gila, yang di depan sampai 2 dong. Seperti gue bilang tadi, ekspektasi gue dengan ban ulir seperti Premio Sportivo ini sendiri, dia bakal kesulitan ngegaruk medan pasir, and it's true, fucking true. Nah, kenapa gue bilang benar? Karena ya susah cut the footage. Oh iya, pakai terus. Langsung jatuh pakai ban ginian. Keluar juga. Nah, dari situ pertama kali gue turun, itu motor gue udah jatuh. Ya, seperti gue bilang tadi, kesalahan gue pada saat ke Bromo adalah gue isi full tank, bawa 1 orang penumpang dengan ban seperti Premio Sportivo. Gokil sih. Terus di perjalanan apakah gue lancar jaya? Oh tidak, malah gue ngerasa kayak gue lebih berjuang naik KLX naik Mega Pro ketika di jalan pasir-pasir itu dibandingkan KLX. Perjuangan laut medan pasir itu adalah hal yang paling capek di touring menggunakan Honda New Mega Pro dalam kurung tes durability Aspira Premio Sportivo. Jalanan tanjak kan bang, Mega Pro kan kempos tenaganya. Wah, gue nggak bisa bilang tenaga Mega Pro kempos karena gue bodo orang. Motor ini bodo orang, gue dan penumpang, dan tankinya full tank, dan gue bawa tas juga masing-masing orang. Jadi dibilang kempos gak juga, karena ya berapa kilo itu ya? Ih, serem. Ih, goblok banget sih. Ih, serem banget. Ih, kenapa sih orang Malang sabar gitu loh, putar baliknya loh. Main jalan, jalan. Ya, lanjut lagi. Dibilang tenaga kempos enggak,
seperti gue bilang tadi. Tapi yang gue bikin miss sih gara-gara itu bensinnya cuy kagak turun-turun. Nah, seberapa berjuangkah gue ketika pakai nih motor di jalanan pasir? Ini cuplikan-cuplikannya. Ya seperti kalian bisa lihat di video, itu perjuangan sekali bisa dibilang. Perjuangan sekalinya kenapa? Karena hampir 3 kali ya ban gue slip di kecepatan rendah 20. Nggak tahu sih kalau 20 di jalanan pasir itu susahnya gimana, apalagi bannya begini kan. Ya lampu merah, pelan-pelan aja coy. Ya jadi begitu susahnya pakai ban premium sportivo. Jadi konklusi gue untuk bannya sendiri, bagus banget sih menurut gue ya, bagus banget. Karena di satu sisi bannya kuat, lewat jalan-jalan batu dia nggak bocor. Terus udah pakai ganti oli nih, mulai keras-keras, nggak gampang bocor, dan emang nggak bocor sih maksudnya. Terus ya di sisi lain juga pas di keadaan basah pun dia kuat, maksudnya nggak yang nyelip-nyelip. Gua nggak ada nyelip-nyelip kecuali di pasir itu doang. Nah terus apa lagi ya, kayak itu aja sih mungkin yang harus digaris bawahi ya, performanya di pasir itu parah banget. Dan emang kayak bukan buat itu sih motor ini, bukan yang buat garuk-garuk pasir gitu kan, karena ya udah kelihatan lah dari kontur bannya juga nggak begitu. Ya udah mungkin segitu dulu guys, first impression buat Honda New Mega Pro dan Premio Sportivo, dipakai buat jalan-jalan jauh aka touring. Dalam hal ini medannya Bromo, anjay suket habis pakai Converse. Betul, gue juga pakai Converse. Yaudah, mungkin segitu dulu video dari gue. Makasih buat kalian udah nonton. Kalau kalian suka video kayak gini, tekan jempol ke atas aja, like, comment, share, dan subscribe. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, komen aja di bawah. Dan BTW juga selamat datang juga kepada para kalian semuanya yang baru subscribe channel BM Motovlog. Kalian luar biasa. Gak, tapi emang subscriber gue naiknya parah sih minggu-minggu ini. Dan makasih buat kalian yang udah subscribe dan udah subscribe gue dari awal. It means a lot to me. Iya, gue mau bilang makasih kepada Mas apa ya, Mas siapa ya, gue lupa. Semut-semut gitu, gue lupa namanya siapa. Tapi dia sempat komen, dia rekomendasi gue tempat servis motor yang bagus di mana. Dan mungkin di video berikutnya gue akan bahas. Tapi gue mau ngucapin terima kasih di sini karena sejujurnya masalah di motor gue udah hilang, remnya udah baik. Hehe. Jadi ya itu sih yang bisa gue dapat. Kayak gue, ini adalah salah satu contoh positif kenapa bikin video YouTube tuh nggak cuman tentang ngasilin duit gitu. Mungkin selanjutnya akan gue bahas bengkel yang gue maksud, review bengkel, anjay. Gue mau review bengkel, gokil nggak sob? Tapi ya itu sebagai apa sih, rekomendasi buat ke kalian juga sih. Kalau misalnya ada bengkel enak, bagus gitu di kota Malang, yang which is gue suka susah gitu nyarinya kan. Jalannya seru abis. Ya udah, makasih buat kalian udah nonton. Sampai segini dulu video dari gue. As always, stay safe di jalan and keep it on 100%. Bye. Bye.